Baik, selamat pagi. Kami dari Capson tim CS7F008 dari MSIB di Coding Indonesia akan menemukan capstone project kami, yaitu SIPRAJA atau Sistem Pelaporan Infrastruktur Kota Yogyakarta. Nah, di sini adalah halaman landing page dari SIPRAJA. Nah, halaman ini merupakan tampilan pertama yang dilihat oleh pengguna saat mengakses aplikasi. Nah, di sini saat di-scroll nanti pengguna dapat melihat deskripsi singkat tentang si Praja. Ada 3 fitur unggulan kami, lalu ada solusi praktisnya, ajakan kata-kata ajakan, lokasi kami, tentang kami, dan pada bagian atas ada tombol untuk masuk dan registrasi. Nah, ketika kita masuk ke kita klik tombol masuk, tetapi kita belum memiliki akun, kita bisa membuat akun dahulu dengan cara klik daftar di sini. Nah, nanti akan diarahkan ke halaman registrasi. Nah, di halaman pendaftaran ini pengguna itu bisa diminta untuk mengisi nama lengkap, lalu email, kata sandinya, dan konfirmasi kata sandi. Lalu yang terakhir ada nomor telepon. Nah, setelah semua data Nah, setelah semua data diisi dengan benar, bisa tekan tombol daftar untuk membuat akun baru. Nah, nanti setelah pendaftaran berhasil, pengguna bisa langsung login dengan akun yang baru yang sudah dibuat. Eh, nah, setelah menekan tombol login, pengguna akan diarahkan ke halaman login. Di sini pengguna cukup memasukkan email dan password yang telah terdaftar sebelumnya. Setelah itu bisa tekan tombol login untuk bisa mengakses aplikasi si Praja. Nah, ini adalah halaman dashboard, halaman utama yang ditampilkan setelah pengguna itu berhasil login ke aplikasi. Nah, pada bagian atas dashboard ini terdapat navbar yang dirancang untuk memberikan akses cepat dan mudah ke berbagai fitur utama. Nah, navigasi ini memungkinkan pengguna untuk berpindah halaman dengan mudah. Pada navbar tersebut ada beranda, lalu laporan, laporan kamu, tentang kami, tombol notifikasi, dan profile. Nah, di halaman dashboard ini memiliki desain dan elemen yang mirip dengan landing page, tetapi dirancang khusus untuk memberikan akses langsung ke fitur-fitur utama aplikasi setelah pengguna berhasil login. Baik, selanjutnya di halaman laporan. Di halaman laporan ini ada fitur untuk membuat laporan, kemudian laporan yang sudah dimasukkan user itu akan tampil di halaman laporan ini. Kemudian ada ada fitur untuk mencari laporan, ada filter untuk status laporan, kemudian ada filter juga untuk kategori laporan. Kemudian user bisa membuat laporan di tombol plus buat laporan ini. Kemudian akan tampil formulir laporan. Untuk nama pelapor ini sudah default dari user. Kemudian user bisa menambahkan tanggal laporan. Kemudian menuliskan judul laporan. Kemudian memilih kategori laporan. Kemudian mengisikan lokasi di mana kerusakan itu terjadi. Kemudian menuliskan kerusakan apa saja yang terjadi.
kemudian mengupload foto pendukung. Jika semua formulir sudah diisi, pengguna bisa langsung mengklik tombol buat laporan. Setelah berhasil, laporan akan tampil di halaman utama laporan. Kemudian kita akan coba lihat detail dari laporan yang telah kita buat tadi. Nah, di sini berisikan judul laporan, lalu status laporan, lalu nama pelapor, tanggal laporan, kategori laporan, lokasi, dan deskripsi masalah. Kemudian di sini ada fitur untuk mengedit laporan. Nah, fitur ini user bisa mengedit laporan, misalkan lokasi kita tambah, kemudian kita simpan. Nah, di sini kita lihat ulang detailnya, apakah sudah terganti. Di sini sudah ada tambahan lokasinya Yogyakarta. Kemudian fitur edit ini hanya bisa digunakan oleh user yang login dengan akun tersebut. Untuk di sini ada halaman laporan kamu, ini hanya berisikan laporan yang telah user tadi buat. Kemudian kita coba cari laporan. Kita coba cari jembatan rusak. Nah, di sini akan muncul laporan yang berjudulkan jembatan rusak. Kemudian kita cari status laporan yang diproses. Nah, di sini akan tampil laporan yang statusnya itu diproses saja. Kemudian kita coba cari kategori laporan yang lalu lintas. Nah, di sini hanya ada kategori laporan yang lalu lintas saja. Kemudian edit laporan tadi hanya bisa kita edit yang laporannya itu dimasukkan oleh user itu sendiri. Untuk laporan user lain, kita hanya bisa melihat detailnya saja. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baiklah, selanjutnya di sini ada halaman tentang kami, yang mana di sini menjelaskan mengenai aplikasi dari si Praja itu sendiri. Nah, di sini dia menjelaskan apa itu si Praja, kemudian ketika di scroll, dia juga menampilkan tujuan dan juga manfaat dari aplikasi si Praja ini. Kemudian di bawahnya lagi itu dia menjelaskan tentang kami dan juga ada peta lokasi dari Yogyakarta. Kemudian di sini untuk developernya juga ditampilkan, yaitu anggota tim kami sendiri. Kemudian selanjutnya eh, untuk menu notifikasi. Nah, ketika klik button notifikasi, dia akan muncul notifikasi dan di sini juga ada di bawahnya itu ada untuk lihat semua notifikasi. Ketika diklik, maka dia akan menampilkan detail-detail dari notifikasi yang ada. Di sini juga ada status dari notifikasi itu sendiri, yaitu laporan selesai, diproses. Kemudian juga ada keterangan waktunya, itu seperti 2 hari yang lalu. Selanjutnya, ada menu profile. Ketika kita klik, maka dia akan menampilkan informasi dari pengguna berupa nama, email, dan juga nomor telepon, serta ada foto profilnya juga. Nah, di sini kita bisa edit profil pengguna dengan mengklik ubah profil. Nah, di sini kita akan mencoba ubah namanya. Kita ubah. Nah, ketika kita klik update,
maka dia akan otomatis terubah, terupdate. Oke. Baik, selanjutnya kita akan coba juga untuk update dari kata sandi user. Kita klik ubah kata sandi. Nah, pertama kita masukin dulu kata sandi lamanya. Lalu kita masukkan kata sandi baru yang ingin kita update. Nah, setelah itu kita klik tombol reset untuk mereset ulang kata sandi yang baru. Oke, ketika berhasil, maka kata sandi sudah berhasil di reset. Kemudian di sini juga ada button untuk keluar. Jika kita klik keluar, maka akan menampilkan keluar. Nah, ketika keluar, kita klik ya, maka akan kembali lagi ke halaman dashboard awal sebelum user login. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh yang lain. Baik. Nah, jika saat akan masuk itu si pengguna lupa kata sandi, mereka bisa memanfaatkan fitur lupa kata sandi di halaman login. Jadi di sini pengguna itu cukup menekan tombol lupa kata sandi, lalu pengguna akan diminta untuk memasukkan email yang terdaftar. Nah, setelah pengguna klik tombol kirim, sistem akan mengirimkan link reset kata sandi ke email yang terdaftar. Nah, pengguna dapat membuka email tersebut, lalu klik tombol reset kata sandi yang nantinya akan diarahkan ke halaman reset kata sandi. Nah, di sini pengguna sudah bisa membuat kata sandi baru. Nah, ketika klik reset dan akan muncul kata sandi Anda berhasil diperbarui. Nah, dengan fitur ini pengguna itu dapat dengan mudah mengatur ulang kata sandi tanpa perlu khawatir kehilangan akses ke akun tersebut. Mungkin untuk selanjutnya saya serahkan ke teman saya. Oke, selanjutnya kita login untuk admin. Di sini email dan kata sandi admin sudah default, jadi kita tinggal memasukkan email dan juga kata sandinya. Nah, jika berhasil login, maka akan menampilkan alert. Di halaman admin sendiri terdapat dashboard admin yang menampilkan status dan juga waktu laporan seperti semua selesai diproses dan juga belum diproses. Dan juga waktu laporan seperti jumlah laporan hari ini, bulan ini, maupun tahun ini. Selanjutnya terdapat halaman laporan. Di sini di halaman ini menampilkan data-data laporan yang telah ditambahkan oleh user seperti menampilkan nama, status, kategori, lokasi, dan juga tanggal. Di sini admin hanya bisa mengubah status laporan, hapus, dan juga arsip laporan. Kita coba saja untuk mengubah statusnya. Belum diproses menjadi diproses. Jika tidak kita update, maka status akan terperbarui menjadi diproses. Selanjutnya, kita coba menghapus laporan. Jika kita klik hapus, maka akan menampilkan alert dan laporan akan otomatis terhapus. Jika semisal terdapat laporan yang sudah selesai, maka kita bisa mengklik arsip dan kita berhasil mengarsipkan laporan dan otomatis akan berpindah ke halaman arsip laporan. Di halaman arsip laporan sendiri, admin bisa menghapus laporan dan juga membatalkan arsip laporan. Nah, jika kita membatalkan arsip laporan, maka laporan akan otomatis kembali ke halaman laporan. Selanjutnya, di sini terdapat halaman konfirmasi laporan. Di sini admin bisa melihat seperti apa konfirmasi laporan. Nah, jika kita teruskan ke intensi, maka berhasil meneruskan ke intensi. Nah, dalam halaman laporan ini terdapat cari laporan dan pencarian laporan berdasarkan tanggal. Semisal kita cari lalu lintas berdasarkan tanggal hari ini, nah maka akan tampil laporan yang berdasarkan pencarian saja. Nah, selanjutnya
Kita juga dapat mencetak laporan. Nah, jika dicetak, maka akan otomatis terdownload dan hasilnya akan seperti ini. Selanjutnya, dalam halaman laporan ini terdapat filtering laporan, yaitu menurut status dan juga kategori. Semisal kita klik selesai, maka akan menampilkan laporan yang statusnya hanya selesai. Nah, dan jika kita klik kategori laporan seperti jalan, maka akan menampilkan laporan dengan kategori jalan. Di halaman arsip pun sama, terdapat pencarian berdasarkan tanggal, cetak laporan, dan juga filtering status maupun kategori laporan. Nah, selanjutnya terdapat halaman profile. Di sini terdapat nama dan juga kata sandi dari admin itu sendiri. Selanjutnya terdapat halaman keluar. Nah, jika kita keluar maka akan menampilkan alert, dan jika kita keluar maka kita berhasil keluar dan menampilkan halaman login. Mungkin itu saja demo dari aplikasi Si Praja. Ada kurang lebihnya mohon maaf, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.